Pendakian Adit yang awalnya cuma untuk bikin konten YouTube berubah menjadi malam paling mencekam dalam hidupnya. Seperti apa cerita lengkapnya? Kita simak sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini saya punya cerita menarik nih. Sebuah pengalaman yang dikirimkan oleh Mas Adit. Ketika dulu dia sempat berusaha untuk menjadi seorang YouTuber dan mengambil sebuah tema horor ya. Makanya dia sampai nekat untuk mendaki ke sebuah gunung untuk membuktikan apakah benar ada cerita-cerita horor yang dia dengar di gunung itu apakah benar nyata. Makanya dia sampai nekat dan ada cerita sebagai berikut. Langsung saja kita simak ya. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Nama gua Adit. Panjangnya sih Adit aja lah. Ngapain ribet? Umur masih 20-an, anggap aja masih muda. Ya emang, gua tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Gua ini gimana ya? Kalau kata orang sih terlalu banyak waktu luang alias nganggur. Tapi jangan salah, gua bukan pengangguran sembarangan. Gua punya cita-cita mulia, bikin channel YouTube yang sukses. Bukan cuma sukses, tapi harus punya jutaan subscriber. Niat banget kan? Nah, karena hidup gua penuh ide-ide brilian, ini kata gua sendiri sih. Dan karena gua suka banget nonton konten horor investigasi yang katanya real, gua kepikiran buat bikin channel yang isinya pembuktian tempat-tempat angker. Dan konten pertama gua harus spesial, harus beda. Dan kali ini kayaknya naik gunung cocok deh. Ya gunung, tapi bukan sembarang gunung. Gunung yang katanya angker. Pokoknya yang bisa bikin bulu kuduk berdiri. Tapi ya itu, karena gua orangnya konyol dan agak-agak nekat, malah makin semangat. Untungnya gua nggak sendirian, ada Sapta, sahabat gua dari kecil. Dia orangnya lebih kalem dari gua, tapi sering juga ikut kejebak ide-ide nggak masuk akal gua. Mungkin karena udah terlalu lama temenan, jadi dia pasrah aja. Waktu itu, malam minggu, kami lagi nongkrong di warung kopi depan gang rumah. Gua iseng nyeletuk. Tak, lu percaya gak sih kalau gunung itu beneran angker? Sapta ngelirik gua setengah malas. Lagi mikirin konten ya? Gua langsung nyengir. Iya dong, lu bayangin, kita naik gunung, bawa kamera, dokumentasiin semua hal yang aneh, terus upload. Judulnya Mendaki Gunung Angker. Nyata ada penampakan. Fix rame itu. Dia ngelus jidatnya. Terus kalau beneran ada yang aneh gimana? Lu kan bakal kabur duluan biasanya. Gua ngakak. Makanya lu ikut biar ada yang jagain. Gua tuh sebenarnya orangnya pemberani. Ya bukan sok-sokan ini, tapi emang dari kecil gak pernah tuh ngalamin yang namanya kejadian horor. Sampai umur segini, sumpah demi apa, gue belum pernah lihat setan secara langsung. Teman gue banyak sih yang suka cerita, tadi malam gue digangguin pas tidur, atau ada bayi yang lewat di jendela. Lah gue mah gak pernah. Gue anggap semua itu ya halusinasi mereka aja, karena mereka penakut. Gue sama Sapta itu udah kayak dua makhluk malam. Kita sering banget mencari belut tengah malam di sawah. Nah, selama ngubek-ngubek sawah gelap itu, jangankan penampakan, suara-suara aneh aja gak ada. Dari situlah rasa percaya diri gua tumbuh. Gua jadi merasa, setan mah cuma mitos. Apalagi setelah gua ngikutin channel YouTube-nya panutan gua. Gak perlu gua sebutkan namanya lah. Lu pasti tahu siapa. Dia itu YouTuber pendaki sekaligus pelawak. Gua suka cara dia bawain kontennya. Gak lebay, gak horor-hororan.
Dia lebih milih ngasih edukasi soal pentingnya standarisasi pendakian. Tentang logistik harus cukup, fisik harus siap, alat safety harus lengkap. Daripada sibuk membahas jin gunung, mending bahas cara masang flysheet yang benar biar nggak bocor pas hujan. Tapi yang paling keren, kadang dia juga suka teriak-teriak, berani kayak nantangin. "Woi, kalau ada setan, sini nongol depan kamera." Dan nyatanya dia masih hidup, sehat, ketawa ketiwi di konten berikutnya. Dari itu gue mikir, mungkin emang bener ya, jin itu ada tapi bukan buat nakut-nakutin pendaki. Yang penting perlengkapan lengkap, pengetahuan tentang pendakian juga menguasai, ya insya Allah aman. Tapi kayak biasa, Sapta punya pendapat sendiri. Dia bilang, "Dit, gak semua hal bisa dijelasin pakai logika. Di gunung itu banyak hal yang gak kelihatan tapi nyata." Gua cengar-cengir aja. "Pak, lu inget gak kita pernah nyasar di sawah jam 2 pagi? Gak ada tuh suara-suara aneh." Jadi menurut gua, selama kita siapin semua peralatan, logistik, fisik juga oke, ya udah, gak usah takut mistis-mistisan. Malah kita tantangin, biar keluar kalau emang ada. Biar konten kita sebagai pembuktian kalau setan gunung itu gak ada. Sapta akhirnya ngikut aja. Ini nih yang paling gue demen dari Sapta. Gue kasih lihat checklist perlengkapan: tenda, matras, sleeping bag, jas hujan, headlamp, kompor, logistik cukup buat 3 hari. Pokoknya gue pastiin ke Sapta, semua aman, semua lengkap. Dan dari situlah kita mulai pilih-pilih soal gunung-gunung yang katanya angker di sekitar Jawa Tengah. 3 hari kemudian gue datang ke rumah Sapta. Bukan ngajak nongkrong, bukan ngajak cari belut, tapi bawa kabar penting. Gunung mana yang bakal kita daki. Gue datang dengan muka sumringah. Begitu sampai, dia sedang nyapu halaman sambil pakai kaos oblong-bolong yang udah jadi baju legendnya sejak zaman STM. "Tak, fix, gua udah nemu gunungnya," kata gua sambil duduk nyelonjor di kursi plastik yang kalau miring dikit bisa patah. "Serius lo?" Sapta berhenti nyapu, ngelirik gua. "Gak usah gua sebut di sinilah ya, tapi yang jelas ini yang paling deket dari rumah gua, jadi irit bensin. Tapi yang paling penting, katanya angker." Gua pun kedip-kedip penuh semangat. Sapta tarik nafas. "Ya elah Dit, kirain gak jadi. Gak jadi mbahmu kiper. Udah persiapan matang masa gak jadi? Emang gak ada apa selain mendaki gunung?" "Justru itu seninya bro. Konten awal harus menggigit. Kalau bisa dari thumbnail aja udah bikin orang klik. Kita bikin judul yang meledak, kayak pendakian ke gunung yang katanya angker tapi gak ada apa-apa. Semua hoak." Dia nyengir, setengah percaya setengah pasrah. Tapi akhirnya dia mengangguk pelan. "Ya udah, gue ikut. Tapi kita pastiin lagi perlengkapan, jangan sampai ada yang ketinggalan." Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Subuh-subuh, langit masih gelap, kita udah siap di depan rumah gua. Gua bawa ransel segede karung beras. Sapta juga bawa tas yang isinya lebih rapi dan tertata. Kita naik motor berdua. Gua yang nyetir, Sapta bonceng sambil membawa tas gede di punggungnya. Dalam perjalanan menuju base camp, perut mulai ribut minta diisi. Gua tengok spion, Sapta juga udah lemes kayak gombal Mukio. Akhirnya kita mutusin buat mampir di sebuah warung pinggir jalan yang kelihatannya sederhana, tapi wangi sambal pecelnya udah nyambut dari jarak 10 meteran. "Pecel 2 bu, pakai lontong dan nasi biar kenyang," kata gua sambil senyum ramah. "Buset lu, double-double lontong sama nasi. Buat tenaga tak, lagian semalam gua belum sarapan. Mana ada sarapan malam, bocah PA." Kita makan sambil ngelamun, menikmati udara pagi dan suara motor lewat. Baru suapan ketiga, tiba-tiba HP gua bunyi. Gua cek, ternyata telepon dari Ogle. Nah, si Ogle ini teman gua juga, satu frekuensi. Bedanya dia lebih absurd. Kalau gua lucu, dia kadang nyebelin. Tapi kocak juga sih. Jadi ya begitulah, kita temenan karena sama-sama aneh. "Halo," gua angkat sambil mulut masih penuh nasi pecel. "Woi Dit, di mana lu? Gua pagi-pagi ke rumah lu, kata nyokap lo pada naik gunung.
kenapa gua nggak diajak? Langsung gua jedotin sendok ke piring. Ya elah Glek, ini bukan ngajak piknik. Gua pikir lu pasti males kalau denger kata ngonten. Lagian kita juga dadakan kok. Bener-bener dadakan nih. Nih, baru makan pecel. Ah tetep aja, gua kan sobat kalian. Gak fair bro, gak solid. Daripada panjang debatnya, gua langsung tembak. Ya udahlah, lu nyusul aja ke base camp. Gua share lokasinya. Tapi cepetan, kita mau jalan bentar lagi. Bener, si Oglek malah semangat. Oke, gua berangkat sekarang. Gua matiin telepon sambil lihat Sapta yang dari tadi ngunyah sambil mantau. Si Oglek mau nyusul, kata gua sambil ketawa kecil. Sapta cuman ngangguk. Tambah satu, tambah drama. Dia lanjut ngunyah. Habis sarapan dan bayar, gua yang bayar sih karena kalah sweet. Kita gas lagi ke base camp. Jalanan lumayan nanjak, motor sempat ngos-ngosan. Tapi akhirnya kita sampai juga sekitar jam 9 lebih dikit. Udara sudah mulai sejuk, pemandangan mulai kelihatan ijo-ijo, dan suasana base camp sepi. Cuma ada 2 pendaki lain yang sedang beres-beres ransel. Mungkin karena bukan weekend kali ya. Lagian kita mah mau weekend atau weekday bebas, orang pengangguran. Pertama-tama kita daftar simaksi dulu, ngisi nama, nomor HP dan tanda tangan di buku yang kayak buku tamu nikahan. Si mas-mas jaga base campnya ramah, tapi tatapannya agak aneh waktu dengar kita mau naik bertiga. Bertiga, katanya sambil nyoret-nyoret buku. Iya mas, santai aja, kita tim kompak kok. Dan ada sedikit misi dokumentasi. Gua nyengir sambil keluarin kamera kecil dari tas. Habis urusan administrasi beres, kita duduk selonjoran di bangku kayu dekat warung base camp. Tas ditaruh dulu, kaki dilurusin, nafas dilepas. Angin sejuk banget, bikin mata ngantuk. Gua sempat selonjor sambil lihat langit. Oglek mana sih? Jangan-jangan nyasar lagi, kata Sapta setengah ngantuk. Tenang bro, kalau dia beneran niat, pasti dateng. Kalau enggak, ya kontennya tetap jalan. Judulnya kita ganti, Pendakian Misterius, teman kami hilang sebelum naik. Gua ngelucu sambil nyengir. Dan kita pun menunggu, duduk santai di bawah langit biru dengan semangat yang masih 100%. Sekitar jam 11, si kampret Oglek baru nongol di base camp. Dari kejauhan udah kelihatan tuh bocah dengan jaket bolak-balik yang kayaknya beli pas diskon cuci gudang. Tas gembolan dia kayak gede banget, kayak mau pindahan, bukan mendaki. Lama amat Glek, kita udah setengah tua nungguin. Gua teriak sambil berdiri dari bangku kayu. Kan mandi dulu coy, saut Oglek sambil nyengir, bangga kayak baru menang undian minyak goreng. Ya elah, kayak mau kondangan aja. Biasanya juga seminggu gak mandi. Lah, ini mau masuk kamera dit. Masa tampilannya kayak gembel? Biar gantengan dikit lah buat subscriber, canda Oglek sambil ngebuka jaketnya, mencari posisi enak buat selonjoran. Gua sama Sapta cuma geleng-geleng. Emang dasar nih bocah, kalau nggak ada drama ya bukan Oglek namanya. Setelah sekitar 10 menit dia istirahat, minum, ngerokok, sama curhat sedikit soal macet di jalan. Kita mulai siap-siap jalan. Gua nyalain kamera dan tarik nafas dalam-dalam. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di vlog pertama gua nih, uji nyali di gunung. Bersama gua Adit dan 2 teman gua yang gak kalah gila, ada Sapta dan Oglek. Kita mau buktiin, bener gak sih gunung ini angker? Atau cuma mitos doang? Tonton sampai habis. Gua ngomong sambil gaya presenter acara horor yang sering kebanyakan ekspresi. Tapi karena ini pertama kalinya gua bikin pembukaan yang serius, hasilnya banyak tag ulang. Entah salah sebut, gugup, atau angin masuk mic dan bikin suara kayak kerokan. Berkali-kali diulang sampai Sapta ngomel. Dit, matahari makin naik nih. Bukannya naik gunung malah tag video terus. Akhirnya dengan hasil tag seadanya tapi cukup meyakinkan, kita mulai perjalanan. Trek awalnya masih aspal, tapi pelan-pelan berubah menjadi jalan tanah. Medan di awal masih bersahabat.
Jalan setapak lebar yang di kiri kanannya ditumbuhi pohon pinus tinggi-tinggi. Daun-daunnya berserakan di tanah, bikin suasana kayak lukisan alam. Sesekali kita melewati kebun warga. Ada beberapa orang yang sedang mengurus ladang. Gua sih baru jalan segini aja udah ngerasa vibes-nya beda, kata Oglek sambil ngebenerin tas gembungnya. Yah, baru juga jalan, Glek, kata gua sambil ngakak. Jangan nyalain vibes, nyalain aja stamina lo yang udah kedodoran tuh. Trek makin lama makin menanjak. Tanah merah lembab, kadang licin kalau kena akar pohon atau batu basah. Beberapa kali Sapta harus bantuin Oglek yang sepatunya udah mulai minta pensiun. Gua tetap semangat. Sambil jalan, kamera terus gua pegang. Kadang gua shoot pemandangan, pohon pinus yang menjulang, kabut tipis yang mulai turun dari sela-sela pepohonan, dan suara burung hutan yang sesekali terdengar. View-nya keren banget, cocok buat footage pembuka konten. Awas Akar, teriak Sapta dari depan pas gua hampir kesandung. Jangan liatin kamera terus. Biar dramatis bro, jawab gua sambil ngos-ngosan juga. Di beberapa titik kita nemu jalur yang sempit banget, cuma cukup untuk satu orang. Anginnya dingin tapi nggak sampai menggigit. Cuma makin siang suasananya semakin sunyi. Anehnya semakin naik, suara burung juga semakin jarang. Tapi gua masih semangat. Gua ngomong ke kamera sambil senyum meski keringat udah netes-netes kayak abis nyuci manual. Gila, ternyata ngevlog sambil mendaki gunung capek banget, sumpah. Oglek ngeluh dikit. Muka lu terus yang disorot, Dit. Muka gua kapan? Udah mandi nih. Sapta cuma nyengir. Lu biarpun udah mandi, kalau keringetan lagi, jadi balik aura gembel lu, Glek. Wah bangke ah. Jam 1 siang akhirnya kami sampai juga di pos bayangan 1. Buset, nafas sudah kayak ban bocor, ngos-ngosan gak jelas. Kaki rasanya pengen dicopot, disimpan di ransel dulu, baru dipasang lagi pas udah sampai puncak. Dan si Oglek yang dari tadi bawel di jalan, sekarang diem. Duduk langsung rebahan di tanah. Tangan megang botol air, mata melotot kayak abis lomba lari dari kejaran rentenir. Gua selonjorin kaki di atas akar pohon yang lebar. Tas gua taruh di samping. Sapta duduk nyender ke batu gede. Dan seperti biasa, sesi udut dimulai. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Kata Oglek sambil ngisep rokok dan buang nafas panjang. Rasanya kayak nemu surga kecil di tengah hutan. Surga dari tembakau. Tapi serius sih, trek tadi lumayan juga ya. Awalnya mah santai, makin ke atas makin nanjak. Oglek cuma ngangguk, masih megap-megap. Gua baru sadar, gua udah gak cocok mendaki, lebih cocok nongkrong di warung kopi. Gua ketawa dong. Lu itu emang bentuknya tuh lebih cocok duduk main catur sama bapak-bapak RT. Tapi tenang Glek, nanti footage lo rebahan bisa gua slow motionin. Dikasih musik sedih, judulnya Tak Tahan Hidup di Kota, Seorang Pemuda Jadi Gembel di Gunung. Sa omong mudit. Gua matiin dulu kamera, sekalian hemat baterai. Tadi udah lumayan banyak yang gua ambil sepanjang jalan. Lagian jelek banget kan kalau cuman ngerekam teman sendiri yang sedang megap-megap kayak ikan lele yang ditaruh di baskom. Kita mulai bahas rencana soal mau ngecamp di mana. Menurut info yang kita dapat dari mas-mas basecamp tadi, ada satu area landai yang cocok buat ngecamp. Letaknya di pos 3. Tapi ada tempat yang dilarang buat mendirikan tenda di antara pos 3 ke pos 4 dan pos 4. Mitosnya, di pos itu ada banyak gangguan. Jadi para pendaki pun pada nggak berani bermalam di sana. Tapi bagi gua, larangan adalah perintah. Gua fix camp di pos 4. Gua ceritain lagi info itu ke Sapta dan Oglek. Lah, lu yakin mau ngecamp di situ? Kata Oglek, alisnya naik kayak mau kabur dari jidat. Gua sih oke aja, asal jangan pada kabur kalau ada apa-apa. Tenang, selama kita sopan dan gak aneh-aneh, gak bakal kenapa-napa. Lagian, ini sesuai tujuan konten gua, membuktikan
pos 4 aman, gak ada setannya. Sapta cuman ngangguk. Ya udah, kita lihat nanti aja. Yang penting sebelum gelap kita udah buka tenda. Habis itu kita lanjut duduk-duduk, lepas sepatu, ngelurusin kaki yang udah mulai ngambek sambil dengerin suara angin. Tapi sekarang kayak mulai mendung pelan-pelan. Tapi ya udahlah, namanya juga alam, gua nggak terlalu mikirin. Fokus gua masih ke konten, ke pendakian, dan ke impian gua bikin channel YouTube yang someday bisa nyampe 1 juta subscriber. Sekitar jam 2 siang lewat dikit, kami lanjut jalan lagi dari pos bayangan 1. Nafas udah mulai balik normal, meski dengkul belum sepenuhnya berdamai. Gua liatin kamera di tas, baterainya masih aman. Langit juga masih lumayan cerah, walaupun awan mulai ngumpul kayak mau arisan. Gak lama kita sampai di pos 1, paling jaraknya cuma 15 menitan dari pos bayangan tadi. Kita gak berhenti dan lanjut jalan ke pos berikutnya. Trek menuju pos 2 gak terlalu ekstrim, walau tetap aja tanjakan selalu menjadi musuh utama. Tapi selama perjalanan itu aman, gak ada kejadian aneh, gak ada suara-suara misterius, gak ada penampakan mbak-mbak putih lewat nyamping. Ya paling-paling cuma suara Oglek yang ngeluh capek mulu. Oh iya, sebelum pendakian gue emang udah sounding ke Sapta sama Oglek sih. Nih ya, nanti selama di jalur, kalau pengen ngomong sompral, lepasin aja, jangan ditahan, biar kita buktiin. Bener gak sih ngomong ngawur di gunung bisa bikin diganggu? Sapta waktu itu cuma ngelus dada. Dit, jangan sampai tar diganggu beneran. Gua ketawa. Ya kalau diganggu, justru itu konten mahal bro. FYP. Jadi ya udah, sepanjang jalan tadi si Oglek mulai sompral. Mana setannya? Tar gua ajak main Mobile Legend. Kalaupun ada setan juga paling setan mesum yang biasanya ngintipin cewek head pipis. Gua yang bawa kamera cuma senyum-senyum aja. Wes, lanjut Glek, biar penonton nanti bisa nilai sendiri. Akhirnya sekitar jam 3 sore kita nyampai di pos 2. Tempatnya agak lapang, cukup buat 2 atau 3 tenda. Ada beberapa batang pohon tumbang yang bisa dijadikan dudukan. Kami langsung selonjoran, lepas beban, sambil ngelap keringat yang udah kayak air keran bocor dari jidat. Baru juga duduk bentar, si Oglek nyenggol lengan gua. Dit, lapar nih, minta mie 1 dong sama kompor. Gua melotot. Buset, kompor atu doang diminta. Minyak doang lah, kompor mah nyewa, gak bakal gua makan. Gua ngakak, Sapta juga ikut ketawa. Lo bawa apaan emang Glek? Baju ganti, jaket sama sarung. Perut lu kagak lu pikirin? Kan ada kalian. Jawabnya sambil nyengir gak tahu malu. Akhirnya ya udah, karena gua dan Sapta masing-masing membawa bekal cukup, kita sekalian masak mie merek Alfamie buat bareng-bareng. Kompor gua keluarin, masak air sambil duduk melingkar kayak anak pramuka ngarep hujan. Begitu mie mateng, aroma langsung nusuk, wangi micin dan nostalgia masa-masa akhir bulan. 1 sendok dan 1 panci kecil. Gak pakai ribet lah, pokoknya makannya gantian, muter, gak pakai piring segala. Gua sambil lihat-lihat sekitar, angin mulai turun, udara semakin dingin dan kabut tipis mulai ngintip dari balik pepohonan. Selesai makan, waktu sudah menunjukkan setengah 4 sore. Udara mulai dingin, tapi buat kita bertiga, ritual setelah makan belum lengkap kalau belum udut. Jadi ya udah, kita selonjoran dulu, ngisep rokok pelan-pelan sambil ngeliatin kabut yang mulai nyelimutin sekitar pos 2. Setelah itu, baru deh kita beresin semuanya. Kompor dilipat, panci dibersihin sekadarnya, sampah kita kumpulin terus masukin ke trash bag kecil yang gua bawa. Gua udah lumayan niat sih soal dokumentasi. Jadi setiap momen penting termasuk beres-beres beginian kadang gua rekam juga. Siapa tahu bisa jadi selingan footage pas diedit nanti. Sekitar jam 4 kurang dikit kami lanjut jalan menuju pos 3. Treknya semakin sepi. Anehnya, dari tadi kita nggak nemu satupun pendaki lain, baik yang naik ataupun yang turun. Gua sampai nyeletuk ke Sapta. Bro, ini gunung kayak privat punya kita bertiga.
kagak ada orang lain. Sapta cuma nyengir. Kita kan mau bikin konten mistis, ya cocok lah, suasananya mendukung. Di tengah perjalanan kita beberapa kali berhenti. Bukan karena medan yang terlalu berat, tapi lebih karena si Oglek yang nafasnya kayak orang sakaratul maut. Tapi anehnya masih sempat ngerokok sambil jalan. Bikin geleng-geleng. Glek, lu tuh oksigen kayak udah minus, ngerokok jalan terus. Dia cuma jawab, justru ini yang bikin gua kuat, katanya sambil nunjukin rokok yang dipegangnya. Akhirnya sekitar jam 5 lebih sedikit, kami sampai juga di pos 3. Tempatnya lumayan lapang, tapi sepi banget. Gak ada satupun pendaki lain. Langit mulai kelabu dan kabut semakin tebal. Gua langsung nyalain kamera. Guys, kita udah sampai di pos 3 nih. Suasananya sepi banget, kabut tebel. Ini biasanya, katanya nih ya, suka ada sosok-sosok astral nongol kalau kabut kayak gini. Coba kita lihat, muncul beneran gak? Gua arahkan kamera pelan-pelan ke sekeliling. Pohon-pohon tinggi berdiri diam. Kabut ngelayap pelan, ngasih efek mistis natural yang gak perlu diset segala. Tiba-tiba, dari belakang, si Oglek yang lagi duduk ngos-ngosan malah nyeletuk dengan suara tinggi. Gua sama Sapta otomatis nengok dan langsung ketawa. Anjir lo Oglek, gua kira beneran tadi. Dia nyengir sambil ngelap keringetnya. Lagian, niat sompral, masa ada suara begituan doang kaget? Namanya kaget mah kaget Glek, mau beneran atau enggak? Dan tawa pun pecah. Sambil tetap waspada, gue lanjut shoot beberapa angle. Suasana sekitar, raut muka Oglek yang kayak habis lari jarak jauh, Sapta yang duduk selonjoran sambil ngelap keringet. Gue matiin kamera sebentar. Angin tiba-tiba mulai dingin banget, lebih dingin dari pos sebelumnya. Sementara Oglek udah rebahan di samping karirnya. Jam 5:30 sore, kita lanjut jalan lagi menuju pos 4. Itu tempat yang sudah kita rencanain buat ngecamp malam ini. Langit sudah mulai gelap dan matahari semakin lama semakin lengser ke barat, menyisakan cahaya oranye tua yang pelan-pelan memudar ditelan bayangan hutan. Si Oglek dari tadi jalan sambil nyanyi lagu dangdut yang gak jelas. Pas jam 6 tepat, entah kenapa kita bertiga dengar suara azan. Lah, seriusan ini suara azan? Gue langsung berhenti dan nengok ke arah suara. Sapta duduk selonjoran. Iya, itu azan maghrib sih suaranya. Tapi masa iya bisa sampai ke sini? Oglek juga nyimak. Panggilan sholat buat warga gaib kali. Tapi ya udahlah, karena itu maghrib dan memang ada anjuran buat berhenti sejenak pas maghrib, kita ikut duduk istirahat. Bukan karena takut setan atau apa, tapi ya itu ajaran. Dan kebetulan juga capek sih, sekalian minum, udut lagi, biasa, ritual wajib biar kepala adem. Sambil rebahan nempel di pohon, gua nyengir, terus lempar tantangan. Guys, udah mulai gelap nih. Pada berani sompral nggak sekarang? Jangan beraninya pas siang doang. Oglek langsung nyaut. Gua tuh bukannya sompral dit, tapi mulut gua emang dari orok begini. Dianggap sompral, padahal Maya udah bawaan. Sapta ikut ketawa. Gua sih bukan gak berani dit, tapi lu tahu sendiri kan, gua dari dulu emang bukan yang suka ngomong kasar. Alah, bilang aja kagak berani. Gua nyalain headlamp karena udah mulai gelap beneran. Setelah sekiranya waktu maghrib lewat, kami lanjut jalan lagi. Di jalan, tiba-tiba si Oglek minta berhenti. Mampir dulu bro, panggilan alam. Gua kira dia mau nyari semak atau pohon gede. Ternyata cuman minggir dikit, langsung cus, mancur aja gitu. Glek, lu gak permisi dulu apa? Tanya gua. Kagak, jawabnya datar sambil ngebenerin celananya. Pamali itu, timpal Sapta. Nah, justru kalau gua permisi terus ada yang jawab, monggo le, bukannya malah lebih horor. Oglek ngeles dengan muka serius. Gua pun ngakak. Iya juga sih. Malam itu jalanan gelap bener.
Gak ada cahaya bulan, tanggal muda kali ya. Satu-satunya penerangan ya senter dan headlamp kita bertiga. Tapi dasar kita, walau gelap, tetap aja mulut bercandaan semua. Di satu titik, si Oglek ngeluarin kalimat yang bikin gua toyor kepalanya. "Mbak Kunti, godain kita dong." Dia ucapin itu sambil gaya manggil-manggil, terus ketawa sendiri. Anjir, si Oglek di luar ekspektasi. Gua penasaran loh, Dit. Kunti itu beneran punya susu gak sih? Terus bisa diremes gak ya? Sapta langsung nyeletuk. "Woi, otak lu tuh kelewat mesum. Gua mundur ah, jauh-jauh dikit dari Oglek." Tawa kami bertiga pecah. Akhirnya sekitar jam 8 malam kurang dikit, kami sampai juga di pos 4. Tempatnya sepi, gak terlalu lapang dan gelap pastinya. Tapi bukannya langsung bikin tenda, kita malah duduk-duduk dulu. Udut lagi ngelurusin kaki dan menikmati suasana. Gua ngelirik ke kanan kiri. Pantesan para pendaki pada takut. Emang suasananya creepy banget sih di sini. Gua yakin kalaupun mereka lihat bayangan atau apapun itu karena ketakutan mereka sendiri. Oglek masih sibuk ngeluarin rokok dari dry bag kecilnya. Gua nyalain kamera bentar, shoot suasana, terus ngomong pelan. "Ini dia pos 4, tempat kita ngecamp malam ini. Hawanya udah beda, tapi kita tetap santai karena kita kesini bukan buat takut, tapi buat buktiin." Gua berhenti sejenak. Apakah malam ini bakal ada gangguan? Simak terus. Kamera gua matiin. Selesai istirahat, gua sama Sapta langsung beresin bikin tenda. Sementara si Oglek, ya udah bisa ketebak lah, dia duduk manis kayak bos. "Sorry ya gua gak bantuin, kan gua cuma anggota open trip," katanya sok polos sambil selonjoran. "Open trip matamu." Gua langsung nyeplos sambil menarik flysheet dengan tenaga ekstra saking gemesnya. Akhirnya tenda pun kelar juga. Semua tas kita masukkan ke dalam. Terus ganti baju bersih. Baju yang udah dipakai digantung di batang pohon dekat tenda biar kena angin malam. Setelah itu kami nongkrong di depan tenda. Ritual berikutnya ngopi dan masak. Air mulai kita rebus buat kopi saset. Terus lanjut masak ayam rica-rica dalam bentuk mie instan. Luar biasa. Nasi juga dimasak walau nyaris kagak mateng. Hawa semakin dingin, tapi obrolan kita semakin hangat. Setelah makan kenyang, gua nyalain kamera lagi dan mengarahkannya pada kami bertiga yang sedang ngumpul. "Halo para penghuni gunung yang rupawan. Kalau memang kalian ada, coba deh tampakin diri ke kamera, biar gua bisa viral dan jadi kaya mendadak." Gua teriak agak kenceng, bener-bener kayak orang yang cari konten. Si Oglek langsung gas juga. Pocong, kuntilanak, gendruwo, wewe gombel, tuyul, banaspati, itu nama-nama setan. Sapta sampai gedek, kirain mau nantangin. Gua sama Sapta otomatis refleks mukulin kepala Oglek. "Sakit anjir," katanya. Tapi bukannya kapok, dia malah ngakak. Gak lama habis kita kelar bercanda, si Oglek masuk ke tenda bentar, terus keluar lagi sambil bawa botol. "Nih, kalau mau sompral sekalian, jangan setengah-setengah," kata si Oglek sambil nyodorin botol ke gua, senyum-senyum gak jelas. Bener dugaan gua, minuman keras lokal. Gua matiin kamera. Lah iya, masa direkam minum beginian, nanti dihujat sama netizen. Akhirnya gua minum juga. Dikit sih, sekedar nemenin Oglek yang udah niat banget kayaknya. Tapi ya itu, dia yang paling banyak. Kalau Sapta sama sekali gak mau, gak doyan emang dia. Kita ketawa ketiwi bentar. Habis itu mulai masuk tenda satu-satu siap buat istirahat. Gak tahu jam berapa, gua sempat kebangun bentar gara-gara si Oglek membangunkan. Dit, bangun bentar, anterin kencing yuk." Gua yang ngantuk ditambah dingin, males banget nemenin. "Apaan sih? Tadi lu teriak-teriak minta digodain Kunti, sekarang kencing aja nyariin bodyguard. Sana sendiri, ngantuk gua," jawab gua sambil ngebalik badan ke arah dinding tenda. Akhirnya dia keluar tenda sendiri.
Gua cuma sempat dengar suara resleting pelan, lalu bunyi langkah agak berat ke rerumputan. Terus gua ketiduran. Baru juga sebentar, dibangunin lagi. Kali ini Sapta yang nyolek pelan. "Dit, gua kebelet kencing nih, tapi si Oglek gak ada," katanya pelan, suaranya agak panik. Gua bangun sambil nguncek mata setengah sadar. Nih si Oglek kemana sih? Masa dari tadi gak balik-balik? Apa ketiduran di luar gara-gara mabok? Gua ceritain ke Sapta kalau tadi tuh si Oglek sempat minta antar kencing, tapi gua nolak karena ngantuk berat. Dan dia akhirnya keluar sendirian. Ya udahlah, sekalian gua juga pengen kencing. Akhirnya gua sama Sapta keluar tenda bareng bawa senter. Tapi habis kencing tuh malah bikin bingung. Mana Oglek? Kita udah muter-muter area pos 4, kelilingin semak, cek sekitaran, sampai liatin tempat yang agak gelap juga, tapi gak ada. Gua duduk lemas sambil ngudut. Rasa kantuk hilang, ganti sama rasa gak enak di dada. Jangan-jangan gara-gara mabok dia naik ke atas sendirian. Gua nyeletuk setengah mikir sendiri. Sapta menggeleng, tapi wajahnya kelihatan bingung juga. Tiba-tiba Sapta nyeletuk sambil nunjuk ke arah jalur turun yang agak ketutup kabut. Itu dia, ke bawah kayaknya. Gue langsung nengok. Sekilas bener, gue lihat siluet orang pakai jaket warna merah, persis kayak punya Oglek. Jalannya pelan tapi pasti ke arah jalur turun. Yang bener, ngapain coba? Mungkin mabok kali, jadi jalannya ngelantur, kata Sapta. Tanpa pikir panjang, gue langsung berdiri dan teriakin namanya. Ya udah yuk samperin, jangan sampai hilang, anak orang tuh. Gue sama Sapta langsung nyalain senter dan jalan cepat ke arah bawah, arah yang tadi siluet itu lewatin. Tapi semakin kami turun, semakin sepi. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara orang jalan. Kita panggil-panggil, tapi nggak ada sahutan. Setelah jalan turun hampir 15 menit, kita sadar nggak ada tanda-tanda dia ada di bawah. Dit, jangan-jangan kita salah lihat tadi. Atau itu bukan dia? Ucap Sapta pelan. Suaranya agak bergetar. Tapi masa salah lihat berdua? Gak mau makin kejauhan dari pos 4, akhirnya kita mutusin buat balik naik. Dan jujur, selama perjalanan balik ke tenda itu, gue berasa banget kayak diperhatiin sesuatu. Tapi gue tahan. Gue gak mau pikiran-pikiran buruk bisa membuat gue halusinasi. Setan itu gak ada, setan itu gak ada, ucap gue berulang dalam hati. Tapi di tengah jalan, gue sama Sapta mendadak berhenti. Dit, itu, lihat deh. Sapta menunjuk ke depan. Di kejauhan sana, samar-samar ada rombongan pendaki. Jalan beriringan naik ke atas. Tapi dari mana? Tadi waktu kita turun gak ada siapa-siapa, gak ada suara, gak ada senter. Sekarang tiba-tiba ada rombongan. Gak masuk akal. Masa mereka ngumpet waktu kita lewat? Kan gak mungkin. Karena penasaran, gue sama Sapta langsung mempercepat langkah. Kita niat ngejar, mau nanya-nanya juga, siapa tahu ada yang lihat Oglek. Tapi anehnya, mereka nggak bisa dikejar. Semakin kita mempercepat langkah, semakin jauh jaraknya. Pas kami berhenti karena ngos-ngosan, baru deh kita sadar satu hal yang bikin bulu kuduk langsung berdiri. Rombongan itu jalan tanpa cahaya. Gak ada senter, gak pakai headlamp. Padahal jalur gelap banget. Bulan pun gak terang malam itu. Gua ngelirik ke Sapta. Dia juga diem. Tatapannya kosong tapi tegang. Wajahnya pucat. Ayo ke tenda aja Dit, bisiknya pelan. Gua angguk, gak pakai banyak mikir. Kita balik badan mau naik ke tenda. Tapi baru beberapa langkah, gua dengar suara sepatu dari belakang. Gue langsung noleh, tapi gak ada siapa-siapa. Gue jalan lagi. Gue berhenti, sunyi lagi. Gue lanjutin, suaranya semakin deket. Gue mulai merasa punggung dingin kayak diludahin es batu. Mendadak Sapta berjalan lebih cepat dan semakin lama malah lari. Gue gak banyak mikir, gue pun ikut lari.
Dan gila, suara itu ikut ngejar. Tapi suaranya bukan satu, kayak rombongan sepatu berat lari di belakang kami. Gua gaspol, nafas udah mau copot. Bayangin malam-malam lari naik ke atas. Sampai akhirnya kami ngejejak tenda di pos 4. Gak pakai babi bu, langsung masuk, nutup resleting secepat mungkin. Di dalam tenda kami berdua meringkuk, nafas ngos-ngosan, jantung kayak habis dikejar harimau. Gua lihat wajah Sapta, keringat dinginnya mengucur. Dia cuma bisa bilang pelan, "Itu bukan orang, Dit." Gua lihat jam di HP pukul 12 malam tepat. Tapi anehnya, ngantuk kagak datang-datang. Gua dan Sapta cuma selonjor di dalam tenda, gelisah, mata lebar, pikiran kemana-mana. Akhirnya gua buka suara. "Tak, kita keluar sekali lagi yuk." Sapta langsung nengok, mukanya kayak gak percaya. "Jangan sampai kita di sini ciut cuma karena sesuatu yang bentuknya aja belum jelas kita lihat. Kalau kita cuma diem, kita nggak bakal tahu Oglek itu ada di mana atau dia kenapa." Sapta diem, tapi akhirnya dia ngangguk pelan. Gua sendiri mikir, selama hidup gua belum pernah tuh lihat hantu, belum pernah ngalamin hal-hal kayak gini juga. Gua percaya semua ini bisa dijelasin secara logis. Suara alam kek, efek psikologis di hutan, atau bahkan halusinasi ringan karena capek dan kurang oksigen. Pokoknya gua coba tetap waras. Tapi baru juga gua pegang resleting tenda, niat mau buka, ada yang nabrak tenda dari depan. Gua dan Sapta langsung lompat mundur. Belum sempat kami ngomong, resleting kebuka sendiri dari luar. Gua refleks mundur ke belakang. Sapta pun udah siap gebuk pakai botol air. Dan dari luar muncul sosok. "Oglek, setan!" teriaknya begitu masuk tenda sambil merayap panik. Nafasnya berat, muka penuh debu dan keringat. Mata melotot kayak abis lihat sesuatu yang di luar logika. "Nih bocah kenapa sih? Lu dari mana, Glek?" Dia duduk ngos-ngosan, sampai akhirnya bisa juga cerita setelah dikasih minum. "Gua tuh tadinya cuma mau kencing, Dit, di bawah pohon sebelah tuh, samping tenda." Gua sama Sapta langsung nyimak, duduk lebih maju. "Terus?" tanya Sapta serius. "Nah, pas gua kencing, gua ngerasa kayak gerimis, tapi baunya aneh banget. Sampai gua nengok ke atas pohon, buset, gua dikencingin genderuwo, Dit." "Apaan sih?" Gua refleks ketawa kecil, tapi langsung berhenti ketika melihat muka Oglek yang serius banget. Sumpah, badannya gede, hitam, matanya merah, berdiri di cabang pohon yang paling atas, dan kencingin gua dari atas. Gua panik mau masuk ke tenda. "Ya terus kenapa malah gak masuk?" "Nah itu dia, pas gua nengok ke tenda, ada yang duduk di atas tenda." Oglek pelan-pelan ngomong, matanya ngeliatin ke arah atas tenda seolah-olah masih ada. "Kuntilanak merah duduk ngangkang di atas tenda kita." Kami bertiga langsung tegang. Gua bingung, Dit, mau kemana. Gua lari aja ke atas. "Goblok, ngapain lari ke atas? Gua takut, bego." Oglek nunduk, terus megang botol minum erat-erat. "Terus gua capek banget. Gua duduk di batu, rebahan dikit, niatnya cuma ngasuh bentar, tapi pusing banget pala gua. Jadi gua malah ketiduran." "Terus?" "Nah, ini yang paling gila nih. Begitu gua buka mata, yang pertama gua lihat tuh kain putih dekil, lagi goyang-goyang kayak ketiup angin. Gua mikir, itu kain apaan putih-putih kena angin. Tapi makin gua buka mata lebar, itu ternyata kuntilanak, Dit. Dia lagi duduk di atas pohon, ongkang-ongkang kaki. Ketawa, serem banget. Gua langsung lari ngajar gak pakai mikir." "Gak lu pegang teteknya, Glek?" tanya gua spontan karena teringat bercandaannya tadi. "Goblok lu." "Lah, lu sendiri yang bilang." Kami bertiga saling pandang. Gua ngeliat jam, pukul 1:14. "Gua mau turun sekarang, Dit." Oglek buru-buru ngegenggam tas karirnya, mulai mengeluarkan barang-barang dari tenda. "Glek, gua bilangin ya, mau ada hantu, mau ada apapun itu, kita gak boleh panik. Justru kalau kita panik itu yang bahaya. Kita bisa salah jalan,
Bisa jatuh, bisa celaka. Sapta yang dari tadi diam akhirnya nyeletuk juga. Bener Glek, lu yakin mau turun sendiri? Malam-malam begini? Emang lu yakin di jalan gak makin diganggu? Bodoh amat, gua mau turun sekarang daripada gua ketemu makhluk tadi lagi. Oglek beneran panik, tangannya sampai gemetar. Gua ngelirik ke Sapta. Gak perlu ngomong panjang, kami udah sepakat lewat tatapan mata aja. Ya udah Glek, kita turun bareng, ucap gua akhirnya. Sapta pun ngangguk. Walau kelihatan banget dia sebenarnya ragu dan masih berat buat ninggalin pos 4 malam itu juga. Kami pun buru-buru beberes. Tenda dilipat asal, yang penting barang-barang masuk tas. Gak ada yang ketinggalan. Gua sempat ngecek sekeliling sekali lagi sebelum meninggalkan pos 4. Semuanya hening, tapi kayak ada yang ngeliatin dari balik kegelapan pepohonan. Jam di HP menunjukkan pukul 1:35. Kami mulai jalan turun. Karena gelap banget, kami sepenuhnya andalin senter. Oglek jalan paling depan, buru-buru kayak dikejar sesuatu. Gua di tengah, Sapta di belakang. Belum ada 15 menit jalan, kami mulai merasa ada yang aneh. Dit, lu ngerasa jalur ini beda gak sih? Iya, tadi gak ngelewatin pohon tumbang ini kan? Enggak, dan tadi gak ada batu gede di sini, tambah Sapta. Gue langsung berhenti. Glek, berhenti dulu. Ini jalurnya bener gak sih? Dia nengok, nafasnya masih berat. Gue juga ngerasa aneh. Tapi tadi gue lihat tanda cat putih di pohon tuh. Biasanya kan itu tanda jalur. Ya gue ikutin. Kami bertiga berdiri di tengah hutan yang pekat. Senter Sapta mulai meredup. Gue panik, cek baterai, dan sadar senter gue juga mulai ngedrop. Jangan-jangan kita salah jalan, Dit, kata Sapta pelan. Tiba-tiba dari arah kiri semak-semak ada suara ranting patah. Kami bertiga langsung refleks menengok ke arah suara. Senter gua sorotin, tapi gak ada apa-apa. Tapi suara langkah semakin dekat. Oglek nyumpah pelan. Anjrit, itu apa? Gua berusaha tenangin diri. Lanjut jalan, gak usah tolah-toleh, ayo. Lama kami berjalan. Harusnya udah ketemu pos 3. Tapi ini udah 2 jam lebih turun, gak ketemu pos sama sekali. Jalur semakin lama semakin gak familiar. Oglek sudah mulai kelihatan capek banget. Nafasnya udah ngos-ngosan. Dan pas dia ngelihat ada batu gede di pinggir jalur, langsung saja dia duduk jatuhin badan. Mana pos 3-nya nih? Katanya panik. Gua sama Sapta saling lihat. Harusnya sih udah lewat ya, jawab gua pelan. Kami semua bingung. Ini kenapa gak nyampe-nyampe sih? Masa sih jalur turun segini panjangnya? Biasanya kalau dari pos 4 ke 3 tuh paling setengah jam. Ya paling lama setengah jam atau 1 jam lah. Akhirnya kami putusin buat istirahat sebentar. Minum air, gua udut 2 batang sambil mencoba mikir jernih. Muka Sapta sudah kelihatan tegang juga, walaupun dia berusaha kelihatan tenang. Ayo lanjut pelan-pelan, cek lagi jalur, siapa tahu kita kelewat pelangnya, kata Sapta. Iya yuk, jangan diem kelamaan di sini. Kami pun lanjut jalan, tapi jalur yang kami ambil semakin aneh. Semakin lama, kami kayak dipaksa melipir ke pinggir bukit. Jalurnya sempit, kiri tebing, kanan semak-semak. Anehnya, jalur ini nggak kelihatan kayak jalur pendaki. Bukan setapak yang biasa dilewati, tapi malah kayak jalur binatang. Jalur babi mungkin, atau nggak tau lah. Ini yakin masih jalur ya? Tanya gue sambil nyorot ke depan. Nggak tahu, tapi ini doang yang bisa dilewatin, sahut Oglek yang nekat jalan duluan. Gue sama Sapta ngikutin dari belakang. Jalanan terus turun, semakin rimbun dan semakin gak masuk akal. Lama kami jalan, tapi gak ada tanda-tanda pos 3, apalagi 2 atau 1. Karena kaki sudah mulai pegal dan kepala gua mulai pening, gua minta break. Udah, bentar-bentar, istirahat dulu, gua capek. Gila ini. Kami duduk di bawah pohon tinggi rindang banget. Gua nyender ke pohon, tarik nafas panjang. Kayaknya kita tersesat, kata gua pelan. Iya nih, gua juga ngerasa gitu, Dit. Gua ngelirik Oglek, dia juga cuma bisa ngangguk lemas.
Nafasnya berat, keringetan, dan wajahnya mulai pucat. Gini aja, kita diam dulu, tenangi diri, jangan panik. Abis itu kita berdoa bareng, minta petunjuk. Siapa tahu ada jalan keluar. Jangan sampai kita makin ngawur. Kami bertiga akhirnya diam duduk bersila. Gak lama, gua mulai berdoa dalam hati, minta ditunjukkan jalan pulang, minta dilindungi, dan jujur aja, gua minta maaf juga. Soalnya gua sadar dari awal gua emang kelewat sompral. Selesai berdoa, kami bertiga diam, cuma duduk aja sambil tarik nafas panjang. Gak ada yang ngomong. Mungkin sama-sama mikir, mungkin juga takut bersuara. Gua nyandar ke pohon, Cheryl masih nempel di punggung karena males banget ngelepasin lagi. Kepala disandarin ke tas belakang. Tapi ada yang aneh. Pas kepala gua nempel, kayak ada serabut-serabut halus yang nempel ke muka, bahkan kena bibir gua. Apaan sih ini? Tali Cheryl bukan? Pikir gua. Gua refleks pegang pakai tangan, panjang kayak rambut. Gua langsung nengok ke atas pohon. Nah, disitulah bro, gua ngeliat sesuatu yang sampai sekarang masih kebayang di kepala. Ada sosok wanita menggantung terbalik, kepalanya di bawah, rambutnya panjang banget sampai ngegantung dan kena muka gua. Matanya melotot, mukanya pucat kayak mayat, dan dia senyum. Paling gua inget senyumannya dari telinga kiri sampai ke telinga kanan. Gua langsung melompat, saking paniknya sampai kesandung sendiri, terus lari sekenceng-kencengnya. Hilang tuh akal logika. Gak pakai aba-aba, Sabta sama Oglek yang gak tahu apa-apa langsung ikut lari di belakang gua. Woi, kenapa woi? Lari aja dulu bangke, gua jawab sambil ngos-ngosan. Kami bertiga lari gak karuan, menembus semak, lompatin akar pohon, senter sampai goyang-goyang. Kaki kepleset tapi tetap lanjut. Gak peduli udah jam berapa, gak peduli jalur bener apa enggak. Pokoknya jauh-jauh dari pohon itu. Setelah lari beberapa menit dan mulai gak kuat, kami berhenti di tanah agak lapang yang ada batu besar di tengah. Gua langsung duduk, pegang lutut, nafas gak karuan. Gila. Apaan sih tadi? Tanya Oglek masih menggap-menggap. Di atas gua, cewek bro, gantung kebalik, rambutnya nempel ke muka gua. Senyum, astaga. Gua cerita sambil gemetaran. Sabta cuma melotot. Serius lo Dit? Asli, mukanya jelas banget. Gua kira ini semua efek ngantuk atau apa, tapi tadi gua melek banget. Gak bisa bohong itu. Seketika suasana menjadi hening. Angin kayak lewat membawa hawa aneh. Gak ada yang berani ngeluarin suara. Semua diam. Jantung gua masih deg-degan kayak habis kabur dari kejaran satpam komplek. Baru kali ini gua ngelihat sendiri yang namanya penampakan. Bukan dari kamera, bukan dari cerita orang, tapi langsung di depan muka. Kami bertiga akhirnya duduk lagi, gak ngomong, cuma saling lihat. Setelah cukup kami pun lalu jalan lagi. Langkah semakin berat, tapi rasa takut membuat kaki tetap jalan. Di antara kabut dan pohon-pohon yang semakin rapat, tiba-tiba Sabta nyeletuk. Dit, itu tuh apaan ya? Gua noleh ke arah yang dia tunjuk. Ada tali rafia, warnanya biru diikat ke ranting. Gua maju dikit, ternyata nggak cuma satu. Ada tali rafia lain yang kayaknya sebagai tanda. Arahnya ke kiri, naik ke tanjakan, tapi nggak ada jalur setapak sama sekali. Ini apaan nih? Tanya gua setengah ragu. Petunjuk mungkin, jalur lama kali. Coba aja deh, dari tadi juga kita nyasar. Mending ada jejak ginian daripada nggak sama sekali, kata Sabta. Tanpa banyak debat, kami bertiga nekat mengikuti petunjuk tali rafia itu. Tanjakan itu curam, lumayan bikin dengkul panas. Jalurnya benar-benar kayak jalur babi liar, semak di mana-mana. Tapi kami terus ngikutin tali-tali rafia itu, satu demi satu. Ikatannya kadang udah longgar, kadang udah pudar warnanya, tapi tetap kelihatan. Setengah jam lebih kami jalan, dan tahu nggak lu, tembusnya kemana? Pos 1. Ini kayak jackpot bagi gua. Kami bertiga langsung sujud syukur.
kayak abis nemu air di padang pasir. Kayaknya yang kami lewati barusan adalah jalur lama yang udah gak kepake. Tapi gak tahu kenapa masih ada yang nandain pakai rafia. Gak peduli deh itu siapa, yang penting kita balik ke jalur yang benar. Tanpa pikir panjang, tanpa istirahat, kami langsung gas ke base camp aja. Langkah udah kayak robot, keringat udah kering, tenaga dari mana juga gak tahu dah. Pokoknya jalan dan jalan. Hingga akhirnya kami sampai juga di base camp. Tapi di sana sepi, gak ada orang. Tapi alhamdulillah aman. Kami tulis catatan di buku tamu. Kami bertiga udah turun, semua aman. Adit, Sapta, Oglek, tanda tangan. Setelah itu gak pakai babi bu, langsung kami hidupin motor dan tancap gas. Gak ada yang ngomong, semua cuma pengen jauh dari tempat itu. Perjalanan turun gunung malam itu bakal jadi cerita yang gak akan pernah gue lupain. Sampai di sebuah angkringan yang masih buka, gue berhenti sama Sapta, diikuti Oglek. Kita ambil lesehan dan bersandar pada pagar. Kami cuma bengong menunggu pesanan datang. Teh hangat langsung terasa nikmat setelah pengalaman yang mencekam. Ini pelajaran buat lu, Dit. Gak semua yang lu tangkep bisa lu ikutin mentah-mentah. Maksudnya? Ya, lu boleh gak percaya sama mereka, tapi gak perlu sampai nantang-nantangin kalau lu belum cukup ilmu untuk mengatasi. Yang lu ikutin itu lulusan pesantren, Dit. Paling gak, dia pasti tahulah doa-doa untuk ngusir yang begituan. Kalau dia di posisi yang sama kayak kita tadi, gue yakin dia gak bakal lari. Dia pasti berdoa dan gak bakal kabur kayak lu tadi. Iya sih, tapi gue tetap suka nih orang. Pandangannya masuk banget ke gue. Walaupun emang gue gak bisa niru mentah-mentah sih. Waktu menjelang pagi itu kami habiskan dengan tidur di masjid sambil menunggu pagi. Dan ya, gue sebenarnya gak kapok sih buat bikin konten lagi. Cuma udah beberapa kali upload video gue sepi. Jadi kayaknya bukan jatah gue deh dapat uang dari YouTube. Toh sekarang gue punya usaha lain yang masih sesuai passion gue. Joget di TikTok. Beras habis, Live solusinya. Nah, itu dia sebuah pengalaman yang dikirimkan oleh Bang Adit tentang kisah ketika mendaki sebuah gunung. Sayangnya gunungnya tidak disebutkan ya. Katanya sih takut aja dia di blacklist dari gunung tersebut kalau cerita pengalaman ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Adit. Salam juga untuk Bang Oglek dan juga satu lagi Bang Sapta. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya dengan kisah-kisah lain yang tidak kalah seru tentunya. Jangan lupa tinggalkan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.